Tense scenes unfolded in Britain's after a far-right anti-Islam march triggered massive counter-protests. Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih gila banget ya. Bayangkan di Manchester atau di Inggris ada pawai atau demo gila-gilaan anti-Islam, guys. Wow. Gila banget. Bayangkan ada banyak orang turun ke jalan menyerukan anti-Islam supaya imigran Islam yang ada di Manchester atau di Inggris dipulangkan oleh pemerintah, guys. Wow. Gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa akhir-akhir ini di Manchester atau di seluruh Inggris ada penolakan terhadap imigran Islam? Apa alasannya? Jadi mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, mohon maaf ya. Saya juga punya teman muslim kok ya, jangan berpikir bahwa saya itu nggak punya teman muslim ya. Saya yakin ada orang muslim yang bagus atau yang baik atau orang yang jujur atau introspeksi diri, tapi jumlahnya minoritas. Sekali lagi saya katakan, jumlahnya minoritas, bukan mayoritas. Jadi gini guys, mari kita introspeksi diri sama-sama ya. Saya juga nggak pengen sebenarnya masalah ini terus berlarut-larut ya. Dan kalau saya perhatikan yang terjadi di Inggris ini terus berlarut-larut ya, terus terjadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi salah satu alasannya itu karena kalau saya perhatikan itu, mereka itu tidak mengerti yang namanya kalimat atau pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pepatah ini sebenarnya seperti pedang bermata dua ya kalau kita perhatikan ya, kalau kita jeli ya. Artinya gini guys, kalau kita di posisi salah, kita tidak bisa menggunakan pepatah ini. Kita ambil contoh misalnya, seperti yang baru-baru ini viral di Medan ya. Jadi di Medan itu ada surat edaran larangan penjualan babi di kota Medan. Nah, banyak tuh ya orang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini salah guys. Karena apa? Karena orang yang jualan babi itu bukan imigran gitu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ini berlaku bagi imigran, bagi pendatang. Orang-orang Medan, orang-orang Batak yang jualan babi di Medan itu bukan pendatang. Ya, mereka warga situ sudah ada semenjak tahun 1700-an gitu ya. 300 tahun yang lalu atau 400 tahun yang lalu sudah bermukim di sana. Jadi mereka itu sudah asli berbumi di sana gitu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ini sebenarnya seperti pedang bermata dua ya. Ini digunakan bagi pendatang ya, bukan bagi orang yang tinggal di sana. Jadi pepatah ini di mana bumi dipijak ini, di situ langit dijunjung ini tidak diketahui ya oleh teman-teman umat muslim yang ada di Inggris atau di Manchester. Mereka itu, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya, mereka menegakkan syariat Islam ya. Bayangkan ya, mereka pendatang di sana cuman seuprit doang gitu, nggak sampai 10% ya, 5% juga nggak nyampe kayaknya. Tapi mereka pengen diperlakukan spesial, menegakkan syariat Islam. Apa-apaan coba. Kalau seperti di Indonesia misalnya nih, nonis ada sekitar 20%, ya wajar kan? Masih penting lah 20% ya. Kalau mereka misalnya menuntut haknya gitu ya. Ya walaupun minoritas. Sebenarnya minoritas mayoritas itu kan nggak perlu lagi ya karena satu negara ya. Cuman di negara muslim kalau saya perhatikan ada istilah minoritas mayoritas ya. Karena apa? Karena pengatur daripada agama. Ya orang Manchester atau orang Inggris nggak peduli sebenarnya minoritas sama mayoritas, nggak peduli ya. Kalau lu imigran juga nggak jadi masalah asal lu ya tunduk dengan tuan rumah. Jadi prinsip daripada orang-orang Inggris itu berbeda dengan prinsip daripada orang-orang Indonesia kalau kita bandingkan. Orang Inggris berprinsip tamu harus tunduk sama tuan rumah. Raja adalah tuan rumah. Tapi kalau di Indonesia, tamu adalah raja. Nah, ini dua hal yang berbeda yang jarang dipahami. Jadi orang Indonesia itu berpikir bahwa tamu adalah raja. Sehingga kita mudah dijajah. Kenapa kita mudah dijajah? Karena kita merajakan tamu. Apa yang dikatakan tamu, kita iya-iyakan gitu. Ya kemudian ada ideologi-ideologi yang aneh-aneh datang dari Timur Tengah.
oh kita iya-iyakan aja gitu. Bahkan kita berpakaian seperti orang Timur Tengah gitu ya. Kita kehilangan jati diri gitu. Kita tidak punya jati diri. Gitu. Apa yang datang dari luar kita serap gitu. Kalau orang Inggris nggak mau seperti itu. Kalau umat Muslim datang ke sana, mereka menegakkan syariat Islam, no, nggak bisa. Kalian nggak bisa ngatur. Yang ngatur tuan rumah. Kalian itu tamu. Tamu itu bukan raja. Kalau kalian betah, ya udah kerja di sini. Kalau kalian nggak betah, out di sana. Orang Inggris itu belak-belakan guys. Mereka itu nggak mau nggak enakan gitu. Kalau kita kan masih punya nggak enakan ya. Ya walaupun imigran Yaman di Konoha itu merajalela, kita kan nggak enakan ya untuk mengusir mereka. Tapi kalau orang Inggris nggak ada seperti itu. Nggak ada karena seagama gitu. Apapun agama lu, ya kalau lu nggak sopan kita usir gitu. Jadi banyak orang Indonesia berpikir kenapa imigran Islam di sana itu diusir karena agamanya? Bukan karena agamanya. Karena perilaku, ya. Apakah agama itu mempengaruhi perilaku? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Apakah kitab suci itu mempengaruhi perilaku? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Karena kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Apakah ajaran dalam kitab suci itu mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, pola pikir kita sehari-hari? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Apakah ayat-ayat di kitab suci itu mempengaruhi tradisi atau budaya kita? Silakan simpulkan sendiri. Ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Apakah ayat kitab suci itu mempengaruhi perilaku umat Muslim yang ada di Inggris? Silakan simpulkan sendiri. Ya, tapi permasalahannya perilakunya itu loh. Mereka menuntut syariat Islam ya, apa-apaan coba mereka, cuma imigran gitu. Bayangkan nih saya pergi ke Inggris gitu ya, terus ya saya umat Muslim misalnya nih cuma sedikit doang di sana, saya menegakkan yang namanya syariat Islam gitu, apa-apaan. Kemudian masalah makanan gitu, ribet gitu ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Jadi gini guys, di Inggris itu kan beda sama di Indonesia ya. Kalau di Inggris itu urusan makanan haram dan halal itu kan orang Inggris kan nggak peduli ya. Kalau lu nggak makan babi ya udah nggak jadi masalah gitu. Kalau lu nggak suka tradisi kita nggak jadi masalah gitu. Sementara di sana kan makanan halal itu kan nggak dipisah ya. Kenapa pemerintahan Inggris nggak mau misah? Apa alasannya? Karena ini akan memberatkan yang namanya keuangan daripada Inggris itu sendiri gitu ya. Tidak efisien karena mereka harus mendatangkan yang namanya MUI gitu ya, Majelis Ulama Indonesia ya, sejenis itulah gitu ya, untuk dapat tanda tangan halalnya gitu ya. Kemudian mereka tuh nggak habis pikir ya, kenapa babi diharamkan? Ini dari sudut pandang Inggris ya, padahal kan secara sains tuh babi tidak haram gitu. Jadi orang Inggris tuh berpikirnya rasional, kenapa kalian mengharamkan babi sementara kita makan babi sehat-sehat aja kok ya, bisa hidup sampai ratusan tahun ya. Jadi orang Inggris berpikirnya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya nih ada orang, mohon maaf ya, umat Muslim yang misalnya menolak makan babi gitu ya, atau bikin semacam aturan atau regulasi untuk mengharamkan babi gitu ya, ada makanan halal dan non halal, orang Inggris itu heran gitu, mana datanya gitu. Kan harus ada datanya, apakah makanan ini nggak baik dikonsumsi atau tidak, harus ada datanya gitu. Jadi orang Inggris berpikir bahwa kalau misalnya ada makanan haram itu sama seperti makanan beracun gitu. Itu dari sudut pandang orang Inggris ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Mereka melihat masalah itu dari sudut pandang pemikiran-pemikiran rasional, karena masyarakat Inggris itu masyarakat yang terdidik gitu ya. Babi haram itu kan keyakinannya. Jadi orang Inggris itu nggak mau seperti itu, nggak mau jawaban seperti itu. Kita harus melihat dari sudut pandang orang Inggris itu sendiri ya, jangan hanya dari sudut pandang kita ya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Saya juga punya teman Muslim kok, jadi saya tidak memojokkan agama tertentu di sini. Saya fokus pada yang namanya kelakuan gitu, sifat. Ya, di mana sifat itu biasanya dipengaruhi oleh kitab suci, dipengaruhi oleh agama dan sebagainya. Biasanya ya. Disclaimer on ya, saya tidak berpihak di sini ya. Silahkan diputuskan sendiri apakah kitab suci itu mempengaruhi perangai atau karakter atau sifat umatnya. Silahkan buka sendiri ya. Ya, Anda punya Google kan, Anda punya ChatGPT kan, bisa cari sendiri ya. Nah, itu permasalahannya. Ya, kemudian selain itu ya, masalah tentang suara toa. Jadi orang Inggris itu nggak bisa menerima gitu ya. Kalau misalnya nih ada orang lagi, mohon maaf ya, azan misalnya. Kalau di Indonesia kan azan itu kan masih ditoleransi ya, nggak jadi masalah. Tapi kan di luar negeri mereka nggak toleransi itu. Walaupun cuma 5 menit
10 menit, mereka nggak mau toleransi itu. Sehingga kalau misalnya nih umat muslim yang ada di sana itu ngotot gitu, norak gitu ya, mereka memperjuangkan atas dasar agama, itu kan kelihatan bodoh ya dari sudut pandang orang Inggris. Sehingga mereka menuntut pemerintahnya itu diusir aja deh gitu. Ya, di sana kan banyak imigran ya. Seperti misalnya dari India, banyak kok di sana India orang-orang Hindu. Tapi orang-orang Hindu yang ada di Inggris itu mereka tidak pernah menuntut yang namanya, oh sapi itu jangan dipotong dong ya, nggak boleh ya, itu dilarang agama. Nggak ada seperti itu. Orang Hindu yang ada di Inggris itu nggak ada seperti itu. Ya, mereka lebih ke introspeksi diri gitu. Ya, orang Hindu itu tidak pernah melarang yang namanya jangan potong sapi dong ya, nggak bisa dong ya. Itu kan nggak dibolehin sama agama kita. Nggak ada orang Hindu seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan dua agama dengan standar yang sama, Hindu tidak melarang yang namanya memotong sapi ya di Inggris. Sementara umat Muslim mereka itu ya harus ada yang namanya makanan halal dan non halal. Nggak ada ya. Hindu itu tidak pernah mengatakan, oh sapi itu nggak boleh dimakan. Ya itu makanan, oh, nggak boleh dimakan ya. Harus dipisahkan. Nggak ada seperti itu. Nggak ada regulasi seperti itu ya. Jadi di sini saya fokus pada kelakuan dan sifat ya, bukan pada agama guys ya. Selain itu, kalau saya perhatikan ya, umat Muslim yang ada di Inggris itu ya, mohon maaf ya, karakternya atau kelakuannya itu kurang menghargai yang namanya tuan rumah. Itu sebenarnya yang mereka kesel gitu ya. Kalau masalah ibadah dengan lain sebagainya itu kan masih bisa didiskusikan ya. Tapi kan ini kelakuan guys, karakter, sifat ya. Nah yang jadi pertanyaan, saya juga bukan orang yang suci ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu suci banget gitu ya. Tapi gini guys ya, mohon maaf bagian itu videonya. Kalau kita terus itu dimusuhi gitu ya. Umat muslim itu kan di Myanmar dimusuhi gitu ya. Berantem dengan Buddha. Kemudian di Nigeria umat muslim dengan Kristen berantem ya. Kemudian di Timur Tengah umat muslim berantem dengan Yahudi gitu ya. Bahkan di Eropa umat muslim dengan ateis ataupun agnostik berantem gitu ya. Dimusuhi gitu. Jadi gini guys, kalau di mana-mana kita dimusuhi, yang salah itu bukan lingkungan, kita introspeksi diri gitu ya. Teman-teman muslim tolonglah introspeksi diri. Saya juga punya teman kok umat muslim ya. Tapi jujur kok suka introspeksi diri, nggak pernah yang namanya ini guys ya, ngotot gitu ya. Marilah introspeksi diri gitu ya. Jangan gini guys ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya yang paling suci, saya yang paling benar gitu. Kalau di mana-mana kita itu selalu dimusuhi gitu ya, di Eropa dimusuhi, di Asia dimusuhi, di Konoha dimusuhi, berarti yang salah itu kita gitu, bukan musuh kita yang salah. Ya harusnya kita introspeksi diri gitu ya. Jangan dikit-dikit, oh ini karena kalian itu sebenarnya anti Islam, jangan seperti itu gitu. Kita nggak masalah gitu dengan yang namanya Islam. Kalau Islam itu mengajarkan yang namanya introspeksi diri, nggak ada masalah. Saya jangan berpikir bahwa saya anti agama gitu. Enggak. Saya tuh benci dengan agama kalau agama mengajarkan yang namanya intoleransi. Kalau agama mengajarkan yang namanya membenci yang namanya perbedaan. Kalau agama mengajarkan yang namanya tidak introspeksi diri ya. Kalau agama mengajarkan yang namanya kita agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling wow ya. Pokoknya kelakuan kita itu suci gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus introspeksi diri ya. Negara yang tidak introspeksi diri itu tidak akan bisa jadi negara maju. Nggak akan bisa. Kenapa bisa seperti itu? Apa rasanya? Gimana kita mau maju? Coba kalau misalnya nih, kalau kita melakukan kesalahan, yang salah itu orang-orang Inggris itu sendiri. Ya, mereka itu benci sama kita. Islamophobia, dikit-dikit Islamophobia. Ya, jangan-jangan kelakuan kita gitu bukan karena agama kita. Karena kelakuan kita sebenarnya ya. Sehingga kita itu dimusuhi gitu ya. Jangan berpikir negatif dulu gitu ya. Ya, saya yakin ya dalam ajaran agama Islam itu ada juga yang mengajarkan yang namanya introspeksi diri. Tapi kenapa ayat-ayat seperti ini jarang gitu ya, jarang dibongkar gitu. Jadi gini guys ya, saya itu kan anak sastra ya. Jadi kalau manuskrip yang berbau sastra, kemudian yang berbau linguistik, itu makanan sehari-hari saya gitu ya. Makanya saya suka menulis ya. Jadi saya bisa membedakan kalimat yang rancu dengan kalimat yang tidak rancu gitu ya. Misalnya saya nulis satu paragraf gitu ya. Mohon maaf ya, bukan saya si paling jago menulis ya. Tapi
dari semenjak kuliah kita diajari seperti itu, dididik seperti itu untuk ya melihat apakah kalimat ini bertele-tele atau tidak, apakah kalimat ini kontradiktif atau tidak. Jadi gini guys, jadi kalau ada suatu, katakanlah misalnya nih ya, novel dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu tidak sinkron ya. Misalnya di halaman kedua atau ketiga ada misalnya nih anjuran untuk misalnya introspeksi diri ya. Oh, agama kita itu dianjurkan untuk introspeksi diri misalnya. Ada ayatnya tuh misalnya nih ya. Ayatnya itu ya bahwa kita harus introspeksi diri misalnya nih ya. Wahai manusia-manusia, sebaiknya Anda introspeksi diri gitu ya. Misalnya nih ada ayat seperti itu. Tapi kalau misalnya nih di halaman selanjutnya, misalnya di halaman 50 misalnya ada ayat yang mengatakan bahwa oh, agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci ya, agama kita yang paling wow dan lain sebagainya. Jadi ini kan sebenarnya kan kontradiktif ya tanpa kita sadari ya. Kemudian umat kita itu masuk surga ya. Ya kalau misalnya ada ayat yang mengatakan sejahat-jahatnya umat kita masuk surga, itu kontradiktif dengan ayat yang tadi itu ya. Jadi ayat seperti ini kalau misalnya saya baca, saya tuh langsung ngeh gitu. Oh ini ada semacam ada kesalahan gitu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa di kitab suci agama mayoritas dikurangi seperti itu ya. Ini hanya contoh ya, contoh. Karena saya itu anak sastra, ini bagian saya gitu. Menulis juga seperti itu. Kalau saya baca nih, saya nulis novel gitu, ya ayat atau halaman pertama sampai halaman 10 itu bertentangan dengan halaman 50 gitu ya. Ya di halaman pertama saya mengatakan kita harus introspeksi diri, tapi di halaman selanjutnya saya mengatakan jahat-jahatnya kita masuk surga gitu. Itu kan bertentangan ya. Iya nggak sih? Itu bertentangan ya. Ini hanya contoh ya guys ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu yang paling suci gitu. Tapi kalau kita serius ya menganalisis kitab suci, menganalisis karya sastra, novel dan sebagainya, ya harus benar-benar seperti itu gitu. Ya harus benar-benar jujur gitu. Nggak boleh nggak enakan. Oh karena ini faktor daripada agama nggak enakan. Itulah alasannya kenapa kalau kita jeli ya antar pengajian A dengan pengajian B itu selalu berantem, selalu rusuh. Itu karena apa? Karena ini ya, di halaman 1 sampai 50 itu dikatakan kita harus introspeksi diri, di halaman lain dikatakan bahwa kita itu masuk surga walaupun jahat gitu. Itu sebenarnya yang bikin berantem ya. Ya, kenapa satu agama itu bisa berantem? Karena ya itu permasalahannya. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena tidak ada yang menganalisis penerbit gitu? Harusnya kan ada penerbit ya menganalisis, oh ternyata ayatnya itu harus ini melalui penerbit gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal atau tidak? Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.